Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kontribusi, pemahaman, pengetahuan, dan semangat untuk mengejar keterenggalan yang masih dimiliki oleh semua anak negeri ini. Selamat kepada pihak Metro TV dengan kehadirannya pada saat yang tepat sekarang ini. Mudah-mudahan dengan demikian turut memperkaya khazanah kehidupan kita pada saat dirgahayu Metro TV. Nah, kawan Susi, kita ketemu lagi di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Bukan ke KPK aja. Bukan. Bang Don ini sudah mulai. Ini acara saya. Oh iya, acara iya. Susi Cek Ombak. Sebetulnya saya mau kudeta. Bang Don jadi narasumber. Iya, tetapi saya rasa kali ini saya akan ngotot tuh wawancara. Tidak boleh. Potong-potong. Nah, pemirsa, hari ini memang spesial karena Metro TV ulang tahun yang ke-20. Jadi saya ada di studio nih untuk mewawancara. Saya kira saya yang mengambil alih untuk wawancara Bapak Ibu. Don Bosco tidak bisa. Bu, tadi itu ada berita besar. Apa itu? Berita besar itu rombongan Menteri KKP dan Menteri KKP-nya ditangkap KPK di bandara. Setelah mendengar itu, apa pikiran Ibu pertama kali? Saya tuh baru tahu jam 9, tapi saya tidak mau komen. Ini acara Susi Cek Ombak. Susi Cek Ombak itu acaranya. Ya, kenapa saya bertanya? Senang-senang saja, ya. santai-santai saja, bukan politik. Bukan. Saya gitu tanya loh. kenapa? Karena Menteri KKP yang ditangkap, tapi Ibu Susi yang viral. Kalau saya viral sudah sering, Bang Don. Netizen tuh kan nakal-nakal. Ada Susi ngupil di DPR, fotonya ke mana-mana. Coba ada gambar ketika Ibu bicara soal benur. Nah, itu yang soal video budidaya. lama sebagai itu pejabat. Betul. Waktu itu saya keluarkan banyak tentang. Kemudian menari-nari di atas kapal atau di sebuah rooftop itu? Itu di kapal di Pelni. Waktu itu acara retreat. Kakinya yang taruh keluar mobil itu di mana itu? Oh, itu sebetulnya foto tahun 2007 itu. Saya juga bukan Ibu Susi yang memviralkannya lagi. Kenapa? Soalnya begitu kejadian ada berita penangkapan, gambar Ibu Susi. Bang Don, ini acara Susi Cek Ombak. Tidak boleh kita bicara tentang itu, tentang lobster, tentang apa, tidak boleh. Penonton perlu tahu kan, Ibu kan punya pengalaman sebagai Menteri KKP selama 5 tahun. Penonton dari kemarin sudah senang lihat saya nari tari piring tuh. Tapi perlu Ya, tahu yang begini. Di mana titik itu korupsi dari soal ekspor benur ini? Kira-kira sepengalaman Ibu? Saya tidak mau spekulasi. Ya, tetapi kira-kira titik-titiknya kan pasti punya pengalaman. Iya, tidak tahu Bang Don. Tidak mau tahu sekarang ini. Acara Susi Cek Ombak. Nanti Metro nggak jadi bayar saya, honornya dipotong. Tetap, itu aman. Gimana Bang Don ini? Tetapi apa tadi yang terpikir? Tidak ada sama sekali, tidak pikir apa-apa. Sama sekali tidak ada. Tidak ada pikiran apa-apa. Enggak, karena selama ini kan Ibu kelihatan bertentangan dengan kebijakan ekspor benur. Karena Ibu memilih biarkan saja ini besar di sini. Kebijakan bertentangan itu kan hal lumrah biasa, Bang Don. Saya ya orang cinta lingkungan, orang mengerti tentang ekologi laut. Ya saya mencoba untuk mempertahankan apa yang saya pikir baik, tapi itu saja, jangan ke sana lagi sekarang. Bang Don ulang tahun Metro TV ke-20. Nah, Bang Don sekarang duduk sebagai pimpinan di Metro TV ini. Ayo cerita tentang Metro TV. Apa yang sudah dilakukan? Nanti kita akan, biar kawan Susi ini dengar. Akan ada sesi sendiri itu. Kawan Susi sudah bosan di Instagram saya banyak tentang lobster. Bosan jangan mau nonton lagi. Benar nggak kawan Susi? Ayo Bang Don cerita tentang 20 tahun Metro TV. Tidak, kembali lagi dulu karena banyak orang terkejut hari ini. Aduh, kalau jadi presenter sebuah TV ini diatur oleh yang mimpin TV-nya, susah kan pemirsa? Pernah dengar nggak bahwa ada sejumlah politisi yang ikut memperoleh perizinan dan lain-lain? Ya itu sudah rame lama, sekarang sudah lupa saya, tidak pikir lagi. Saya sekarang lebih seneng di pulau, main paddle, berenang gitu. Nah, sekarang pertanyaannya soal pembudidayaan lobster.
Kan itu kan yang selama ini diperjuangkan oleh Bu Susi. Saya juga tidak tahu itu sekarang. Sudah lupa. Jangan pura-pura tidak tahu dan jangan pura-pura lupa. Pak Don Bosco ini pemirsa kawan Susi luar biasa nih. Besok Tidak lagi juga. saya tidak mau disuruh acara khusus-khusus di studio nih. Kali ini saya dibajak sama beliau nih. Saya jadi mati kutu untuk tidak bertanya lagi. Enggak Agak susah lah, nih. Pak Bang Don sekarang cerita tentang Metro TV, 20 tahun Metro TV. Nanti ada sesi berikutnya. Saya kira di segmen-segmen akhir nanti kita bisa bicara. tentang Pemirsa bantuin dong, perlu ditenggelamin nggak nih? Karena begini kan, menteri yang baru bilang kita boleh ekspor benih lobster. Ibu Susi mengatakan jangan. Ya, Ini nanti akan habis kalau di sini. itu sampai kapanpun ya biar saja lobster besar di laut, kita Betul. tangkap yang besar, itu saja. Karena kalau besar nanti harga jualnya lebih mahal begitu. Oh iya, puluhan kali. Nah, Mudah itu saja. sekarang pertanyaannya kan selalu bilang akan lebih baik kalau dibudidayakan. Nah, saya pikir Tuhan membudidayakan di laut lebih baik daripada manusia. Nah, itu kan perbedaannya karena katanya ada teknologi pembudidayaan kan. Saya tetap setuju Tuhan yang membudidayakan di laut, manusia mengambil pada saat besar, itu saja. Nah, karena katanya kalau dibudidayakan nelayan akan bisa dapat lebih banyak. Saya nih pemirsa Susi ini amatiran. Wawancara begini malah dikudeta sama beliau. Bukan, saya malah yang amatiran untuk memahami persoalan lobster ini, Bu. Bang Don, kalau lobster tuh sebaiknya besar di laut, Oh, sebaiknya dibesarkan besar di laut. oleh laut. Oke, kenapa lebih baik besar di laut? Ya karena laut lebih baik untuk lobster. Nah, tetapi selama ini kan dibilang besar di laut, tapi kemudian juga orang nangkap untuk kemudian diselundupkan keluar. Itu zaman dulu penyelundupan. Sekarang tidak ada penyelundupan Jadi lagi. ketika tenggelamkan Tidak kapal ada, itu, sudah sekarang sudah tidak ada penyelundupan, semua sudah legal ya sudah. jadi begitu. Sedih saja saya itu, Sedih. sedih. Karena lobster besar jadi tidak ada. Karena benihnya diekspor duluan. Ya karena sudah hilang dibawa ke Vietnam. Vietnam punya banyak lobster besar. Jadi katanya budidayanya di Vietnam lebih bagus, lalu kemudian di sebuah tempat yang lain lagi katanya lebih bagus. Begitu. Benar nggak? Tidak tahu, belum pernah lihat saya. Belum pernah lihat. Saya lihatnya laut saja. Laut lebih bagus. Laut lebih bagus. Tapi Ibu... Sudah, kita ultahnya Metro TV. Saya jadi sedih, Bang Don. Saya masih lobster bertanya. hilang, saya sedih. Bang Don ajak lagi ke sana lagi, ke sana lagi. Saya cuma kaget Kawan aja. Susi, Karena tiba-tiba... jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja, Bang Don. Ke laut aja, ulang. Ke laut saja, aja. gitu. Kita kembali di Susi Cek Ombak. Saya akan wawancara Pak Don yang dari tadi malah terbalik. Pak Don ini malah wawancara saya terus, bertanya terus sama saya. Nah, Oke, tidak boleh silakan lagi. satu pertanyaan, Bu. Nah, sekarang Bang Don, Iya. ini Metro TV ini ultah ke-20. Betul. Kita harus menerangkan kepada kawan Susi apa yang telah dilakukan oleh Metro TV gitu loh. Ya sebetulnya sudah banyak yang kita lakukan. Sudah Cuman kalau banyak. kita ngomong di sini nanti dianggap kita menonjolkan diri. Oh ya, tidak apa-apa, kawan Susi supaya tahu. Intinya kita sudah berkiprah selama 20 tahun dan itu melalui perjuangan pendirinya Bang Surya Paloh, lalu Ya. kemudian perjuangan para profesional Semoga di sini. lekas sembuh Pak Itu Surya betul. Paloh. Terima Katanya kasih masih Bu Susi. di Terima rumah kasih. sakit masih. Masih. Kita Dan doakan keadaannya semua stabil, katanya. kawan Susi, kita doakan Pak Surya Paloh lekas sembuh. Ya. Yang pasti setelah kita 20 tahun kita melihat dari berbagai survei, dari berbagai pandangan teman-teman dan orang-orang di luar, kita itu layak diandalkan informasinya dan wacana demokrasi kita itu juga layak diandalkan sebagai pilihan publik untuk bersikap dan makin matang dalam berdemokrasi. Itu yang terjadi sekarang ini. Ya, kita berdoa Metro TV akan terus. Nah, kita terus nih akan wawancara tentang ya. banyak hal lagi Ya, terima kasih, yang Bu telah Susi. dilakukan Metro TV dalam 20 tahun ini, Iya, Bu, Bang Don. ini sekarang saya balik bertanya ke Ibu. Balik lagi. Ini pilih. Sebetulnya ini pilihan aja. Oke, pilih Saya aja akan ya, memberikan pasangan kalimat mana yang akan Ibu pilih. boleh. Oke. Pertama, keberlanjutan ekosistem atau kemakmuran untuk semua. Yang pertama keberlanjutan ekosistem. Kenapa pilihan itu? Dari ekosistem yang berkelanjutan, kemakmuran akan
ada dengan sendirinya. Orang menunggu terlalu lama katanya. Ya tidak sabar saja. Tidak sabar saja. Ya kalau tidak sabar ya tidak bagus. Yang sabar itu kekasih Tuhan. Agama mengatakan itu. Oke. Yang kedua nih, kesempatan berusaha untuk semua atau keberpihakan pada nelayan kecil. Ya dua-dua semua. Nelayan kecil itu juga usaha. Kalau pilih salah satu? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak ya? bisa. Jadi karena rakyat itu semua. Nelayan kecil rakyat, nelayan besar rakyat, kita semua rakyat. Tapi kenapa sih ngomong lagi ke laut lagi, Bang Don? Ini perlu supaya kemudian kita tahu apakah Ibu Susi tetap konsisten dengan sikap yang dulu-dulu gitu. Orang tidak lihat kalau apakah Susi berubah. Tentang lingkungan, tentang ekosistem, tentang laut itu dari tahun sebelum 2005 sudah ngomong. Makanya itu. terhubung dengan mudah dengan Leonardo DiCaprio kan? Oh iya, Leonardo itu menyumbangkan banyak gajinya dari main film untuk membantu tentang climate change, tentang healthy oceans. Ya makanya dia juga kasih apresiasi. Sayang belum ngundang makan Bang Don yang saya Kalau tunggu. bisa nanti ngundang lalu kemudian masuk Susi cek ombak. Saya nunggu Leonardo undang saya makan malam gitu Bang Don. Luar biasa. Jadi sebetulnya kesempatan berusaha untuk semua atau keberpihakan pada nelayan kecil dua-duanya karena kita semua sama. Sebetulnya rakyat. Jangan ngomong nelayan lagi Bang Don. Yang lain. Masih pilih satu lagi. Kontrol yang ketat pada ekspor benur atau tidak boleh ekspor sama sekali. Itu sudah bukan pekerjaan saya lagi, Bang Don. Ini pilihan. No comment. Ini tidak pilihan. pilih juga saya. Tidak pilih. Ya, tidak pilih. Tapi kan bicara. statement saya di vlog banyak, Bang. Tidak mogok bicara. Pemirsa kawan Susi bisa nonton lagi video-video lama saya. Oh iya, bisa. Ya, itu masih sama. Susi tidak pernah berubah. Susi tetap Susi. Saya kira penonton juga tahu jawabannya ya. Iya. Sudah tahu. Susi tetap Susi. Silakan Ibu Susi tanya saya lagi sekarang. Nah, kawan Susi, kita akan terus bertanya kepada Bang Don ini tentang apa yang dilakukan Metro TV selama 20 tahun ini. Ini ada sejumlah highlights yang sebetulnya sangat besar, menjadi landmark Metro TV. Yang pertama, ini adalah stasiun yang connectivity atau engagementnya dengan publik itu sangat tinggi. Setiap kali bencana, sejak tsunami Aceh tahun 2004 dan seterusnya gempa di Jogja dan terakhir gempa bumi di Palu dan likuifaksi, itu sumbangan penonton itu sangat besar. Baru kita tahu connectivity kita. Penonton ini kelihatan engagement dengan Metro TV, kelihatan dari sumbangan yang besar, sumbangan yang kerelaan mereka untuk sumbang, dan Metro banyak TV. yang menjadi relawan. Luar Jadi biasa. Yang kedua, kita itu punya landmark yang kuat sebagai sebuah stasiun berita yang mewacanakan demokrasi dengan cara yang elegan. Tadi kita adalah stasiun pertama yang menyelenggarakan quick count. Kebetulan tahun 2004 itu saya pemretnya di sini, jadi saya tahu. Dan bagaimana hasil quick count Pilpres 2004 antara Ibu Megawati dan SBY itu bisa diketahui hanya 2 jam setelah hasil pemilihan itu ditutup. Tapi nih Bang Don, dari netizen itu juga ada yang sering kali komen-komen tuh tentang Metro TV. Betul. Dengan adanya Susi cek ombak di Metro TV. Katanya sih kadang-kadang Metro TV ini terlalu politik gitu, terlalu affiliated gitu loh Bang Don. Ini sebetulnya soal pilihan. Jadi sebagai sebuah media, kita sebetulnya punya kebebasan untuk memilih. Jadi misalnya bebas untuk tidak mendukung seseorang atau sesuatu kalau memang itu kita melakukan pilihan itu secara independen. Paham ya Ibu Susi? Jadi pokoknya memilih untuk tidak independen itu adalah juga pilihan. Yang paling penting itu adalah dasarnya. Dasar etiknya terutama, dasar moralnya terutama, apakah ini untuk kebaikan publik atau tidak. Apakah ini untuk kebaikan kemanusiaan atau tidak. Kalau semua itu dijawab bahwa itu baik, itu tidak ada salahnya kita untuk memilih dan tidak ada salahnya kita affiliated. Itu school of thought di sini, gitu. Tapi membuat beberapa nih pemirsa, saya kan orang Jawa Barat nih Bang Don, banyak yang netizen tuh tweet, Bu Susi, kita sudah lupain tuh channel Metro TV katanya begitu karena Pilpres gitu. Nah, bagaimana Metro TV mengembalikan kepercayaan dari pemirsa ini supaya bahwa ujungnya
pilihan yang dipilih oleh Metro TV dalam keberpihakan politik itu adalah karena misalnya karena ya memang sudah seharusnya pilihan ini yang terbaik. Begitu. Kita berusaha untuk menjangkau sebanyak mungkin orang. Kita berusaha menjangkau sebanyak mungkin penonton, tapi tentu kita tidak bisa menyenangkan semuanya. Tetapi yang jelas di usia 20 tahun ketika kami membuat greetings, ketika kami membuat statement atau teman-teman direksi atau grup gitu, kita betul-betul mengucapkan terima kasih kepada semua penonton. Mereka yang setia menonton, mereka partner bisnis, maupun mereka yang mengeritik bahkan membuli. Jadi kita berterima kasih karena mereka semua mengantar Metro TV untuk bisa sampai di usia seperti ini dengan kondisi seperti ini. Tapi kawan Susi dan Bang Doni, saya dari dulu tuh suka pertama kali Metro TV itu karena berita. Betul. Karena kali itu waktu pertama dan itu tidak pernah bergeser. Berapa belas tahun, 15 tahunan yang lalu tuh ya senang karena baru pertama kali ada TV Indonesia yang isinya berita-berita. Walaupun ketika didirikan dulu oleh Bang Surya, orang pesimis. Apakah TV berita bisa hidup? Apakah akan ada iklan? Karena pada saat itu TV-TV umum. Tapi saya waktu itu adalah salah satu yang berdoa supaya orang senang. Karena kalau senang kan akan bertahan. Dan ternyata sampai hari ini luar biasa masih bertahan. 20 tahun. 20 tahun. Dan tetap menjadi pembawa berita-berita. Dan kita yang utama. Knowledge to elevate. Betul. Nah, apalagi Bang Don akan cerita tentang program Metro TV yang akan ke depan ini. Apa saja rencana? Kita sekarang mencoba teman-teman ya berusaha untuk membuat kita itu makin terhubung dengan penonton. Itu mungkin dengan program-program yang bisa mengundang empati publik gitu, lalu lebih engagement gitu. Lalu kemungkinan juga kita harus menyajikannya dengan cara yang lebih entertaining. Karena kan generasinya kan berubah dari waktu ke waktu. Sekarang ini banyak generasi muda, Itu Bang. betul. Indonesia ini demografinya padat di usia muda. 19 sampai 35. Itu betul. Teman-teman sedang berpikir keras untuk membuat perubahan-perubahan. Bagaimana membuat perubahan-perubahan supaya bisa masuk ke segmen pasar ini. Itu betul. Nah, menurut Bang Don dengan datangnya TV analog ini bagaimana nih? Ya sebetulnya sekarang ada TV digital sebetulnya yang akan membuat televisi itu makin banyak. Lalu kemudian ada sosmed yang berkembang begitu besar gitu. Tapi kan intinya orang selalu akan melihat bagaimana sebuah brand yang kuat. Metro TV kita berharap di tengah-tengah gempuran informasi yang begitu banyak, dia tetap tampak menonjol. Ada Bu, kalau Ibu baca dan saya kira Ibu baca, John Naisbitt itu bilang, kalau kita ada di kerumunan, kita tidak boleh ada di tengah-tengah itu. Karena kalau ada di tengah-tengah itu orang tidak kenal gitu. Tapi kalau di kerumunan kita agak sedikit di belakang, tapi tidak boleh terlalu jauh. Atau sedikit di depan, tapi tidak boleh terlalu di depan. Nah makin asik ngobrol dengan Bang Don. Karena kalau terlalu jauh di depan atau terlalu jauh di belakang, kita lanjut. Kita alienasi. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Bang Don, tadi acara saya ini sudah 2 segmen. Habis oleh pertanyaan Bang Don. Saya bertanya sedikit, saya akan putuskan akhirnya. Nanti kita selesai. Ini sedikit saja Bang Don, saya kasih kesempatan. Habis itu, daripada saya bolak-balik ditanya, dikudeta sama Bang Don. Pertanyaan saya tetap saja. Akan suruh nanti operator putar saja masih ada satu saya dengan Pak Prof Mahfud, Menko Polhukam dan Bang Don yang tapi sebelum itu dibikin. Saya mau tanya, gimana rasanya menjadi host Susi Cek Ombak di Metro TV? Oh senang, karena ada ombak, ada laut, ada pulau, ada macam-macam, dan itu memberikan kesempatan saya juga jalan-jalan, cerita, dan tetap engage sama orang yang memang peduli dengan plastik, sampah-sampah di laut untuk dibersihkan, kesehatan laut, lingkungan, dan semua yang tentang laut itu saya bisa sampaikan kepada kawan Susi, dan saya yakin kawan Susi pun apresiasi.
Jadi saya juga ucapkan terima kasih. Oke, silakan Ibu Susi lanjutkan. Tahun. Ya. Dan silakan juga, Ibu Susi lanjutkan yang tadi itu dijanjikan untuk ya, Anda. saya tidak mau lagi. Saya akan bilang sekarang stop Susi Cek Ombak, putar ke taping yang sudah dibuat. Siap. Kalau enggak Bang Don nanti kudeta lagi acara Lanjut, saya. Bu Susi. Terima kasih. Oke. Jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Nah, kawan Susi, kita kembali ke Susi Cek Ombak. Ke laut saja. Nah, kali ini dalam rangka ulang tahun Metro TV yang ke-20, saya akan wawancara Bapak Don Bosco Salamon. Ya. Pemirsa, biasanya kita di posisi yang berbeda. Saya yang diwawancara oleh beliau. Dan itu sudah 4 kali. Kali ini pertama kali saya Susi Pujiastuti wawancara Pak Don Bosco Salamon sebagai Presiden Direktur Metro TV. Nah, sudah 2 dekade nih perjalanan Metro TV, Bang Don. Ya. Saya panggil Bang Don saja ya. Ya. Pencapaian apa Bang Don yang telah dicapai oleh Metro TV selama 2 dekade ini? Bu Susi, perjalanan Metro TV menuju 20 tahun itu sungguh perjalanan yang tidak mudah. Ya. Saya ingat betul ketika Bang Surya mendirikan Metro TV 20 tahun lalu, orang mengejek sebetulnya. Ini ada sesuatu yang aneh ketika TV-TV umum itu dengan sinetron begitu booming dengan iklan, tiba-tiba ada masuk berita yang menurut mereka akan kering. Ya. Tetapi faktanya adalah kita survive. Metro TV itu survive, lalu kemudian belakangan malah diikuti dengan tumbuhnya TV-TV berita baru. Dan menurut saya di masa depan ketika digitalisasi televisi itu jalan, itu akan makin banyak televisi berita. Saya melihat ini ya Bang Don, Metro TV juga sadar bahwa Indonesia ini tumbuh maju. Ya. Karena orang senang mendengarkan berita. Iya Bu, kalau ditanya tadi pencapaian 20 tahun ya, saya tentu penonton sudah tahu apa yang dilakukan oleh Metro selama 20 tahun. Tetapi yang ingin saya katakan adalah ketika Metro TV itu mencapai usia 20 tahun, yang bisa saya katakan adalah bahwa Metro TV sejauh ini adalah menjadi sebuah televisi yang bisa diandalkan kebenaran informasinya, yang bisa diandalkan kualitas wacana demokrasinya, yang kemudian membuat penonton itu kita berharap mereka tambah cerdas dalam memilih, memberikan pilihan-pilihan tentang apa, tentang berbagai hal yang berkaitan dengan isu yang kita bicarakan, lalu kemudian naik kelas juga kecerdasannya, begitu, dan kemudian demokrasi kita juga naik kelas. Metro TV ada di situ sekarang ini, dan kita tidak pernah terlibat dalam kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Kita menahan diri, mencoba untuk tidak mengikuti itu, lalu kemudian menjadi pilihan elegan untuk tahu bahwa kita itu layak dipercaya. Satu-satunya memang saya lihat dengan masuknya digitalisasi media itu harus mempunyai dasar kepercayaan dari pemirsa. Karena kalau itu terus ada, pemirsa akan tetap menonton, tetap mendengarkan beritanya. Makanya Bu, kita itu sangat berterima kasih sebetulnya. Tema kita ulang tahun kali ini adalah terima kasih Indonesia. Ya. Kita berterima kasih kepada penonton yang setia. Ya. Selama 20 tahun, dan ada penonton baru dan ada yang dibesarkan bersama Metro TV. Kita berterima kasih kepada semua partner bisnis kita yang membuat ini sustain sampai 20 tahun. Kita juga berterima kasih kepada semua pengeritik kita. Semua pengeritik yang membuat kita lebih matang, lebih dewasa. Lalu kemudian kita menjadi sebuah entitas yang ikut berkembang bersama perkembangan demokrasi bangsa ini. Tapi yang mestinya ada yang masih belum tercapai, apa itu? Ya, sebetulnya gagasan pemilih itu kan Bang Surya Paloh yang mendirikannya. Ini bagaimana kita memberikan kontribusi pada peningkatan kecerdasan bangsa ini. Kita tahu bahwa perjalanan menuju naik kelas untuk menjadi masyarakat yang lebih cerdas itu adalah sebuah perjalanan panjang dan mungkin juga tidak akan punya akhir gitu. Lalu kemudian Bang Surya juga kepingin, karena ketika beliau mendirikan Metro TV, dia harus bertumpu di atas gagasan nasionalisme, religius, dan pluralis. Dan selama 20 tahun kita tidak pernah bergeser seinci pun dari gagasan-gagasan ini. Dan ya sampai sekarang tentu kita akan bicara wacana kebangsaan kita itu masih terus up and down, dan
kalau tadi ditanyakan sama Ibu Susi apa yang belum tercapai, rasanya perjalanan ini masih jauh untuk bisa mencapai tingkat yang ideal begitu. Yang ideal. Bahkan mungkin tidak pada masa generasi kita gitu. Ya mungkin di sisi demokrasi kali ya Bang, karena Ya. di Indonesia ini kan segala apa pekawa pekewo. Kita itu gaduhnya banyak, Ya. tapi substansinya Ya, masih kurang. ya, nah, itu ya. problem kita, dan Metro ingin memberi substansi. Harapan Metro TV di usia ke-20 tahun ini apalagi Bang Don? Kita 20 tahun ini di tema kita itu adalah terima kasih Indonesia. Lalu itu kemudian diterjemahkan dalam acara atau program Lifetime Achievement, lalu kemudian ada People of the Year. Jadi itu untuk memperlihatkan di tengah-tengah orang kegaduhan informasi, lalu kemudian ada yang menempatkan dirinya sebagai hebat. Rasanya saya ingat itu, saya pernah dapat Eagle Award. Itu Bang salah Don, satu. Tahun 2006. Itu salah satu. Tapi yang kalau People of the Year ini tahun yang kedua. Ekonomi. Jadi kita mau memperlihatkan ada tokoh-tokoh yang kita cari sampai ketemu dan reliable ketika kita kasih penghargaan itu. Lalu yang kedua kita akan menampilkan program Wajah Indonesia. Wajah Indonesia itu menampilkan visi, kemudian pandangan dari sejumlah tokoh, termasuk Bang Surya, termasuk Ibu Sri Mulyani tentang keindonesiaan. Lalu kemudian yang ketiga acara entertain ketika kita pas hari hanya di ulang tahun. Kejutan apa dalam usia 20 tahun Metro TV? Yang kita sampaikan itu adalah bahwa akan ada new look. Lalu kemudian memasuki 20 tahun ini kita sedang menyiapkan regenerasi. Jadi regenerasi atau generasi baru terutama di layar. Juga mungkin kepemimpinan, karena kemudian kita tahu bahwa ini adalah era baru yang kemudian teman-teman itu harus betul-betul menyesuaikan, tetapi juga tidak boleh meninggalkan penonton-penonton kita yang sudah sangat setia. Saya sih pikir kita masih berada di posisi yang kita semua merasa berterima kasih dengan negeri ini. Betul. Bahwa bagaimanapun sulitnya sekarang ini, kita bukanlah yang terjelek. Dan kita masih bisa berkarya, kita juga masih bisa meningkatkan kebersamaan. Dan saya pikir itu untuk saya, Bang, itu adalah salah satu cara saya mengungkapkan rasa terima kasih kepada negeri ini, ya dengan terus punya semangat untuk berkarya. Bu Susi itu statement yang sangat menarik. Dan Metro TV itu betul-betul mungkin mudah-mudahan saya tidak berlebihan, satu-satunya televisi yang sangat aware dan sangat peduli ketika berbagai peristiwa yang menimpa bangsa ini dan menyusahkan bangsa ini berlangsung. Saya ingat kebetulan saya pemret tahun 2004, 2005 tsunami di Aceh. Ibu Susi termasuk orang-orang awal yang ke sana dan itu masuk dalam liputan kita. Tetapi yang menarik itu adalah donasi penonton begitu besar. Dan ketika Covid, kami itu tetap membuka dompet dan ternyata banyak sekali orang yang solider, banyak sekali orang yang mengasihi sesamanya lewat Metro TV dengan berbagai sumbangan yang mereka sampaikan. Jadi memang salah satu kelebihan Metro TV yang sampai sekarang kita terus jalankan itu adalah kesetiaan untuk mengumpulkan kasih para penonton atau donasi para penonton untuk menolong saudara-saudara kita sebangsa yang sedang mengalami kesulitan. Itu salah satu cara Bang Don mewakili Metro TV dalam itu bagian dari rasa terima kasih kita kepada Indonesia ini. Ada yang lain barangkali bisa ditambahkan Bang Don? Ya, ada sih gagasan kita itu untuk membuat kita itu tetap menjadi, ini kan televisi berita pertama. Kita tahu sebagai yang pertama, kita punya brand yang sangat kuat. Dan karena brand yang sangat kuat, maka kita kepingin atau kita bercita-cita untuk upaya-upaya kita untuk mencerdaskan bangsa, meningkatkan kualitas demokrasi kita, orang akan menonton ke Metro. Orang akan melihat referensinya ada di situ. Bagaimana substansi demokrasi yang benar, orang akan melihat di situ. Bagaimana wacana demokrasi ketika kita mewacanakan berbagai persoalan dengan beragam narasumber, itu juga menjadi referensi orang untuk memilih mana yang terbaik. Nah, Metro TV di pandangan saya juga dulu saya senang nonton Metro karena beritanya, Bang. Jadi ya setiap kali pengen dengar berita ya saya nonton
Metro TV. Terima kasih Bu Susi. Itu saya pikir pandangan saya tentang itu Metro TV. Terima kasih. Gitu. Jadi makanya dengan Susi Cek Ombak ini juga kita ingin menggali hal-hal yang lebih edukatif. Dan saya ini senang dengan hal-hal yang humanis. Karena saya pikir itu important untuk menjaga kebersamaan bangsa kita. Kalau bisa melalui Metro TV kita betul-betul menanamkan rasa kebersamaan kita dan kekeluargaan kita. Ya, sebagai empati sebuah tadi bangsa. kan. Itu. So, kalau sudah ada empati, engagement pasti tinggi. Betul. Nah, nggak terasa. Habis ini saya mau ngobrol dengan Prof. Mahfud. Oke. Dengan Menteri Polkam. Terima kasih Bu Susi. Saya merasa agak kagok diwawancarai sama Bu Susi karena saya sebetulnya seorang interviewer. Biasanya saya diwawancara sama Bang Betul. Don. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Susi Cek Ombak ke laut saja. Ke laut saja. Kawan Susi, setelah mengetahui wujud rasa terima kasih Metro TV terhadap Indonesia setelah 2 dekade mengudara, selanjutnya Susi Pujastuti akan mengulik wujud rasa terima kasih Indonesia dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Indonesia diibaratkan sebuah negara yang menjadi laboratorium toleransi yang terbesar di dunia. Tetap di Susi Cek Ombak. Nah, kita kembali ke Susi Cek Ombak ke laut saja. Kali ini saya akan wawancara Bapak Profesor Mahfud MD. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau tentang dedikasi beliau dan juga kita ngobrol-ngobrol tentang banyak hal lainnya. Nah, kita akan bicara dengan Prof. Mahfud, saya akan telepon ya. Nah, halo Prof, apa kabar? Lama nggak jumpa. Prof. Mahfud ini kan sebagai sosok yang bergerak di bidang hukum. Pemirsa ini pengen tahu awalnya bagaimana ceritanya dan apa yang membuat Prof tertarik masuk ke sana gitu. Oh gini Bu, dulu semula saya ini sejak kecil sebenarnya dipersiapkan untuk menjadi ya seperti ustadz kecil-kecilan lah ya. Oleh sebab itu sejak kecil saya belajar agama di surau, di pondok, kemudian masuk pendidikan guru agama. SMP saya itu SLTP-nya pendidikan guru agama. Nah, karena di situ di pendidikan guru agama itu nilainya baik, saya dapat beasiswa untuk belajar hukum Islam semula. Nah, disitulah kemudian saya diajar oleh guru-guru yang hakim, jaksa, pengacara gitu, sehingga saya mulai tertarik pada hukum. Nah, itulah sebabnya lalu saya yang semula ingin jadi guru agama berubah ingin menjadi hakim. Tapi kemudian sesudah saya kuliah itu dosen saya kalau ngajar ilmu hukum itu sifatnya sangat akademis, banyak buku, referensinya kaya. Lalu saya berubah lagi, saya ingin jadi dosen aja gitu. Nah, jadi cita-cita saya itu berubah. Nah, sekarang saya ini ya menjadi dosen, ya menjadi ahli hukum dan berkecimpung di dunia hukum gitu. Bapak kan mengabdi mulai dari dunia pendidikan hingga duduk di kursi pemerintahan seperti sekarang ini. Kalau direfleksikan secara pribadi, apa yang membuat Bapak ingin menjalani ini semua? Pertama tentu terinspirasi oleh tokoh-tokoh ya. Kalau di bidang hukum saya terinspirasi oleh orang-orang yang mengabdikan dirinya pada dunia penegakan hukum dan keadilan. Dulu saya masih mahasiswa itu misalnya sangat terinspirasi oleh Bismar Siregar, hakim yang menurut saya sangat baik, jujur dan tegas. Jadi yang menginspirasi itu, kalau di bidang politik, pemerintahan yang menginspirasi dan menarik saya itu Gus Dur. Jadi saya waktu itu tidak tahu dunia politik, tidak tahu apa, tiba-tiba dipanggil oleh Presiden Abdurrahman Wahid
katanya saya mau diangkat menjadi menteri. Artinya untung bagi saya karena Gus Dur itu kan agak nyentrik orangnya. Jadi ngangkat orang itu yang mungkin orang tidak tepat diangkat untuk coba-coba. Saya yang kena coba-coba, saya yang untung, saya yang kemudian masuk ke dunia politik itu sampai sekarang. Ya, yang membuat dunia politik menarik untuk Bapak atau Bapak menyukai di posisi bidang politik sekarang ini apa, Pak? Kalau boleh saya tahu. Tentu pertama bagi saya politik itu seperti metodologi kalau dalam ilmu pengetahuan ya. Keahlian untuk memainkan posisi, untuk memainkan data sehingga akan memperoleh hasil seperti ini. Oleh sebab itu berpolitik itu jangan terlalu serius banget. Kita bisa frustasi. Anggap saja orang main catur itu suatu saat kalah, suatu saat menang. Cara memenangkannya ini kuda ini dipindah ke sana, menterinya dipindah ke sana, pionnya ke sini, skak rajanya. Kalau gagal ya nanti dicoba lagi. Nah itulah yang menarik bagi saya politik. Sehingga saya tidak pernah frustasi di dalam politik ini dan tidak pernah merasa punya musuh yang sungguh-sungguh. Gitu. Bu Susi kan juga begitu dulu, tidak pernah berpikir-pikir politik, berpikir pemerintahan, tiba-tiba diangkat oleh Presiden Jokowi. Semua kita kaget. Saya tidak pernah berpikir itu politik, Pak. Persoalannya di situ. Nah, makanya saya tidak mengerti politik itu adalah permainan. Saya ya bekerja saja. Tapi bagus, Ibu. Waktu di pemerintahan kan bagus. Pemerintahan itu kan bagian juga dari politik. Ya, politik dalam arti policy ya. Cuma kata Mbah Mon, katanya politik itu begini-begini kata beliau. Ya. Tidak bisa lurus begini. Nah, ngomong-ngomong tentang politik juga nih lagi kembali ada satu pertanyaan. Kan Prof masuk 5 menteri dengan kinerja terbaik dari survei Indobarometer. Nah, tanggapan Pak Prof ini bagaimana? Ya, bersyukurlah meskipun sebenarnya tergantung melihat surveinya siapa. Oh gitu. Tapi alhamdulillah kalau itu memang menggambarkan persepsi masyarakat dari hasil survei. Kalau saya sih saya akademisi, Bu Susi, jadi saya selalu percaya pada hasil survei itu sesuai dengan metodologinya. Apa yang saya lakukan itu ya, saya berusaha bekerja sebaik-baiknya aja lah, bukan karena mengejar ranking di survei gitu. Oke, nah kita sebagai warga negara memberikan tanda terima kasih kita seperti apa wujud rasa terima kasih ini, Prof? Saya selalu berpikir bahwa berkah kita memiliki Indonesia ini harus kita syukuri dan syukur itu harus diwujudkan dalam bentuk pengabdian. Pengabdian untuk selalu menjaga negara ini dengan segala nilai dasarnya, yaitu kebersatuan di dalam keberbedaan, menuju kemakmuran, menegakkan keadilan, dan sebagainya. Personifikasi Indonesia untuk Prof Mahfud ini apa? Indonesia ini kalau diibaratkan sebuah sosok, ini adalah sebuah negara yang menjadi laboratorium toleransi yang terbesar di dunia karena seluruh perbedaan suku, itu ada bahasa, di sini dan orang bisa rukun gitu. Nah, itu bagi saya dan kelembutannya. Mudah-mudahan ini tidak dirusak oleh gerakan-gerakan kekerasan. Nah, Metro TV ini berusia 20 tahun, Prof. Bagaimana pandangan Prof tentang perkembangan Metro TV dan apa pesan Prof untuk Metro TV ke depan setelah 20 tahun mengudara? Saya dulu sedang menjadi Menteri Pertahanan ketika Metro TV ini didirikan oleh Pak Surya Paloh. Jadi 20 tahun yang lalu. Jadi saya mengikuti betul dari awal Metro TV ini sebagai TV berita pertama saya kira waktu itu, dan sekarang pengaruhnya besar, membentuk opini masyarakat, mendidik masyarakat, memberi informasi secara cepat gitu. Dengan segala kritiknya tentu saja tidak bisa dihindari. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat. Saya ikut dari awal. Metro TV ini semakin hari semakin maju dan semakin menjadi sumber referensi yang diperlukan oleh masyarakat jika memerlukan info-info tentang masalah kebangsaan kita. Nah, pesannya apa nih, Prof, untuk kedepannya?
tingkatkan profesionalisme. TV itu kan mempunyai fungsi-fungsi tertentu. Satu, fungsi informasi, memberi informasi kepada masyarakat karena informasi yang benar itu adalah hak konstitusional. Yang kedua, fungsi mendidik, dan yang ketiga dalam batas-batas tertentu juga tidak menghilangkan fungsi media yang lainnya, yaitu menghibur. Kadang-kadang kita sering juga perlu mencari berita-berita yang rileks, ringan, tetapi tidak menyesatkan, itu dari Metro TV. Dan saya melihat juga presenter-presenternya bagus, acara-acaranya bagus gitu, tampilan gambarnya juga bagus. Saya mengucapkan selamat ulang tahun ke-20 untuk Metro TV. Oke. Yang terakhir ini di luar Metro TV nih, Pak. Oh, iya. Saya baca statement Prof, katanya Ibu Susi itu yang kritis pun dapat penghargaan. Nah, saya agak loh, ini bahasa Prof ini kok seperti itu sama Susi, kenapa? Bu Susi ini sekarang pengikutnya banyak sekali, followernya banyak sekali. Kalau saya kritis itu tentang sumber daya laut loh, Prof. Iya. Dan selalu kritis kan? Ya, kalau kebijakan pemerintah tentang lingkungan, kritis, iya, kritis terhadap Kementerian Kelautan, kemudian ikut membangun demokrasi dan sebagainya. Ya. Nah, oleh sebab itu, meskipun kritis, meskipun protes seperti itu, kita beri penghargaan karena sewaktu jadi menteri kinerjanya baik. Bahasa bersayap kayak gitu tuh. Kenapa? Seharusnya wawancara kita ini masuk ke Metro TV, tapi wawancara bahwa Bu Susi meskipun kritis tetap diberi penghargaan. Oh, jadi pertanyaan yang terakhir ini harus dimasukin katanya. Oh gitu. Itu bukan bahasa bersayap, itu bahasa gitu. yang memang aslinya begitu. Penghargaan yang menjadi hak setiap orang ya harus diberikan. Tapi dan Prof Mahfud yang saya kenal biasanya bahasanya tidak begitu. Oke, terima kasih Prof. Selamat sore. Ya, sampai ketemu lagi. Saya undang nanti ke Pangandaran. Kalau saya undang nggak datang, awas loh. Datang. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Salam. 60 menit tidak terasa telah lewat. Jangan lupa ya, tetap nonton Susi Cek Ombak setiap hari Rabu jam 8 malam di Metro TV. Susi Cek Ombak, ke laut saja. Kawan laut, 2 dekade sebuah perjalanan mengukuhkan pertumbuhan jati diri yang matang, menjadi sebuah media dengan komitmen dan konsistensi yang tegas, berkaca pada langkah napak tilas yang telah berjuang untuk terus menginspirasi dan menjadikan masyarakatnya cerdas. Tentu tak lepas dari pendukung yang mencintai juga yang membenci, karena merekalah kita masih siaga mengudara sampai hari ini dan menjaga kebinekaan Tunggal Ika di tanah Ibu Pertiwi. Semua demi regenerasi bangsa yang kelak akan memimpin negeri, mengibarkan bendera merah putih dengan bangga, melambungkan berjuta prestasi. Terima kasih Indonesia. Terima kasih atas kesetiaan dan perjuangan kita. Metro TV, knowledge to elevate.